Sudah 20 tahun berlalu, namun hingga saat ini masih belum ada titik terang terkait kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang aktivis HAM. Setiap era baru pemerintahan, pejabat tinggi di negeri ini selalu menjanjikan hal-hal manis yang tidak pernah ditepati. Sudah serendah itukah kualitas penegak hukum di Indonesia hingga tidak bisa menguak tabir misteri penghilangan nyawa terhadap Munir Said Tholib? Munir dikenal sebagai seorang aktivis yang vokal dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Pria ini dibesarkan di dalam keluarga sederhana dengan perpaduan dua budaya yang berbeda, yakni Jawa dan Arab Hadrami. Munir dilahirkan di Batu Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965. Ayahnya bernama Said Tholib dan ibunya bernama Jamilah. Nama Munir bermakna cahaya, sehingga ia diharapkan menjadi anak yang dapat memberikan cahaya bagi keluarganya. Munir merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Saudara-saudaranya terdiri dari Mufid, Rashid, Anissa, dan Jamal. Di usia mudanya, Munir tidak hanya sibuk bersekolah, ia juga sibuk membantu orang tuanya dalam berjualan kain, sepatu, dan barang-barang elektronik. Munir mulai bersekolah di usianya yang ke-11 tahun. Untuk pertama kalinya ia menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar. Munir merupakan salah satu murid di SD Muhammadiyah angkatan tahun 1976 hingga 1981. Seorang guru bahasa Indonesia yang bernama Faridah mengungkapkan bahwa Munir merupakan murid yang cerdas dan tidak suka diganggu saat sedang belajar. Mengusili dia nggak mau terima karena waktu itu dia konsentrasi mengerjakan pekerjaan. Temannya diberitahu beberapa kali, kayaknya nggak apa ya istilahnya, nggak ngereken lah ya, hanya ditempelin gitu. Pada tahun 1981 hingga 1983, Munir menempuh pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Batu. Pria muda itu memiliki fisik yang lebih kecil dibandingkan siswa lainnya, sehingga ia tidak pernah punya pacar ketika masih SMP. Seorang guru yang bernama Alimah mengungkapkan bahwa nilai bahasa Inggris Munir selalu di bawah rata-rata. Semasa sekolah, Munir memang bukan termasuk anak yang menonjol dalam prestasi akademik. Pria muda itu pun menempati peringkat ke-180 dari 200 siswa. Ini rankingnya 180 dari 200 siswa. Terus ini 179 dari 200 siswa. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris 6, 6, 6, 6, 5, 5, 6. Pada tahun 1983 hingga 1985, Munir menghabiskan masa putih abu-abunya di SMA Negeri 1 Batu. Seorang guru BK yang bernama Martinus KJ mengungkapkan bahwa Munir adalah seorang siswa yang membanggakan dengan sifat kritis, terutama di bidang humanis. Dia mudah menanggapi bahan yang diberikan guru. Dia bakat dalam bidang humanis, itu yang menonjol. Ternyata kemudian dia mengambil, saya pikir dulu, dia ini bisa ambil fisip atau apa, ternyata ambil hukum itu lebih tepat. Dan saya bangga. Sifat kritis Munir semakin terasah ketika ia melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Ia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 1985 hingga 1989. Kesibukannya sebagai aktivis telah terlihat sejak Munir mengemban jabatan sebagai Ketua Senat pada tahun 1988 hingga 1989. Semasa kuliah, ia aktif di berbagai organisasi seperti Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Pada tahun 1989, Munir lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar sarjana. Setelah lulus kuliah, Munir menjadi relawan di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya. Pria itu bekerja di Surabaya selama 2 tahun, kemudian kembali ke Malang untuk bekerja sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota kelahirannya. Selain itu, Munir juga menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Pada tahun 1991 ketika bertugas sebagai pengelola LBH Malang, Munir untuk pertama kalinya bertemu dengan sang pujaan hati yang bernama Suciwati. Sama seperti Munir, sang gadis juga ikut aktif dalam gerakan buruh di Malang. Suciwati berperan dalam mengadvokasi kasus-kasus yang dialami buruh perempuan seperti pelecehan hingga perampasan hak. Suatu ketika sang gadis diundang ke sebuah acara diskusi tentang hukum perubahan yang diadakan LBH Malang. Di momen inilah Munir dan Suciwati bertemu untuk yang pertama kalinya. Pertemuan keduanya semakin intens karena Munir sempat menjadi kuasa hukum Suciwati dalam kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sedang dialaminya. Pada tahun 1992, Munir dan Suciwati memutuskan untuk berpacaran. 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 1996, sang pria memberanikan diri menikahi gadis pujaannya. Pada awalnya ada sedikit keraguan dalam hati Suciwati ketika menjalin hubungan dengan Munir. Suciwati mengaku khawatir apabila hubungan asmaranya dapat merusak cita-cita mereka, yakni membangun gerakan buruh. Akan tetapi takdir berkata lain, pesona Munir tak mampu ia tolak. Suciwati pun semakin jatuh cinta saat Munir menjadi pembicara di sebuah acara diskusi. Selama berumah tangga, Munir dan Suciwati tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Bukit Berbunga, nomor 2 RT 4 RW 7, Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur. Keluarga kecil mereka semakin lengkap dengan lahirnya putra pertama yang bernama Sultan Alif Alinde pada tanggal 12 Oktober 1998. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2002, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Diva Suki Larasati. Pada tahun 1998, Munir ikut terlibat dalam pendirian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang disingkat Kontras. Organisasi ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Munir menjabat sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras. Ia pun ikut menangani kasus penculikan para aktivis HAM di tahun 1997 hingga 1998 dan korban penembakan tragedi Semanggi tahun 1998. Selain itu, Munir menjabat sebagai direktur di organisasi yang bernama Imparsial. Organisasi ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia. Tahun 2004 adalah tahun di mana pemilu untuk pertama kalinya dilakukan setelah berakhirnya masa Orde Baru. Tahun ini menjadi tahun yang terberat bagi Suciwati karena ia harus berpisah dengan sang suami yang akan melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Namun siapa sangka ternyata kepergian Munir ke negeri kincir angin menjadi perpisahan untuk selamanya. Pria itu tidak akan pernah kembali ke pelukan Suciwati. Pada hari Selasa tanggal 7 September 2004 pada pukul 8.10 pagi, pesawat Garuda Indonesia membumbung tinggi di ketinggian 40.000 kaki di langit Rumania. Di saat inilah Munir dinyatakan sudah tidak bernyawa. 1 hari sebelumnya pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Munir lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 00.40 Munir sempat singgah di sebuah coffee bean. Lalu pada pukul 1.50 pesawat lepas landas kembali dari Changi dan melanjutkan penerbangan ke Amsterdam, Belanda. 3 jam kemudian Munir mulai mempunyai gejala yang aneh. Pria itu terlihat mondar-mandir ke toilet karena sedang tidak enak badan. Munir yang tadinya duduk di kursi penumpang 40G pindah ke kursi 1J di sebelah seorang dokter. Sang dokter sempat merawat Munir di dalam pesawat, namun nyawa pria itu tidak bisa tertolong. Pesawat yang ditumpangi Munir berhasil mendarat pada pukul 10.00 waktu setempat. Setibanya di bandara, 10 orang polisi militer bergegas masuk ke pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan karena terdapat penumpang yang kehilangan nyawa selama penerbangan. Seluruh penumpang pesawat dilarang turun selama 20 menit hingga pemeriksaan selesai. Setelah itu, tubuh sang aktivis diotopsi oleh pemerintah Belanda sebelum dipulangkan ke Indonesia. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2004, tubuh Munir dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur. Sang istri dan anak-anaknya sangat terpukul karena Munir tidak akan pernah kembali untuk selamanya. 2 bulan setelah kepergian Munir, hasil otopsi akhirnya keluar.
Institut Forensik Belanda atau NFI mengabarkan bahwa terdapat racun arsenik dalam dosis yang fatal di tubuh sang aktivis. Dari sanalah mulai muncul kecurigaan tentang Munir yang telah diracuni di dalam pesawat. Kabar ini membuat luka yang begitu dalam di hati Suciwati. Tanpa menunggu lama, wanita itu bergegas ke Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi. Namun sayang, usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Kepergian Munir menyisakan duka yang begitu dalam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini tentu saja menarik simpati pemerintah. Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan menindaklanjuti kasus Munir. Demi menepati janjinya, Presiden SBY membentuk Tim Pencari Fakta atau TPF untuk kasus Munir pada tahun 2004 melalui Kepres nomor 111/2004. Tim kepolisian Mabes Polri juga melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap seorang pilot yang bernama Polikarpus Budihari Priyanto pada tanggal 26 November 2004. TPF juga merekomendasikan 6 calon tersangka, 4 diantaranya berasal dari lingkungan PT Garuda Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2005, pilot Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan oleh Polri mengungkapkan bahwa nama Polikarpus tercatat sebagai kru dalam penerbangan, tetapi tidak ikut terbang dari Singapura ke Amsterdam. Menurut saksi mata, sang pilot sempat berbincang-bincang dengan Munir saat transit di Bandar Udara Changi, Singapura. Pada tanggal 29 Juli 2005, JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara kasus Munir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian PN Jakpus menetapkan 5 orang hakim untuk menangani kasus Munir. Tim hakim terdiri dari Cicut Sutiarso sebagai ketua, serta Sugito, Lilik Mulyadi, Agus Subroto, dan Ridwan Mansyur sebagai anggota. Pada tanggal 9 Agustus 2005, Polikarpus didakwa melakukan penghilangan nyawa secara berencana dan diancam hukuman matot. Motif Polikarpus dalam menghabisi Munir yakni demi menegakkan NKRI karena sang aktivis terlalu sering mengkritisi pemerintah. Polikarpus lalu melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada sang pilot. Dalam berkas putusannya, Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah dianggap tepat dan benar. Polikarpus dinilai terbukti melakukan penghilangan nyawa secara berencana dan telah memalsukan dokumen. Menurut Majelis Hakim, racun arsenik di tubuh Munir bukan berasal dari orange juice yang sempat diminum, melainkan dari mie goreng yang sempat disantap pada saat penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Pada tanggal 4 Oktober 2006, kasus Munir berlanjut ke tahap kasasi di Mahkamah Agung. Putusan kasasi oleh MA menyatakan Polikarpus divonis 2 tahun penjara atas kasus penggunaan surat palsu. Mahkamah Agung juga menyatakan dakwaan tentang penghilangan nyawa secara berencana tidak terbukti. Menurut hakim, Polikarpus hanya terbukti menggunakan surat palsu yang dipakai ke Singapura. Sedangkan dakwaan penghilangan nyawa secara berencana tidak terbukti karena tidak ada alat bukti dan tidak ada saksi. Polikarpus juga mengaku lega karena telah berstatus bebas murni. Namun ia mengaku tak keberatan jika ada pihak lain yang masih ingin mengusut kasus Munir. Polikarpus terhitung menjalani masa hukumannya selama 8 tahun setelah mendapatkan pembebasan bersyarat pada bulan November 2014. Motif penghilangan nyawa terhadap Munir terbilang masih misterius hingga saat ini dan sang pelaku masih belum terungkap. Ada dugaan tentang Munir yang dihabisi karena memegang data penting seputar kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung pada tahun 1989, penculikan aktivis tahun 1998, referendum Timur Timur, hingga kampanye hitam pemilihan presiden tahun 2004. AM Hendro Priyono sebagai Kepala BIN pada periode 2001-2004 menyangkal tuduhan tentang BIN yang telah lama mengincar Munir. Saat itu ia berkata, Munir bukan orang yang membahayakan. Suciwati juga menyangkal dugaan tersebut. Sebelum Munir berangkat ke Belanda, Suciwati sempat memeriksa laptop yang dibawa suaminya. Wanita itu pun bersaksi. Ketika laptopnya dikembalikan setelah Munir tiada, saya periksa isinya sama, tidak ada data penting. Dokumen penting itu ya Munir sendiri, dia dokumen hidup.
Di sisi lain, TPF yang dibentuk Presiden SBY telah menyelesaikan laporan investigasi mereka. Dokumen hasil investigasi diserahkan secara langsung kepada Presiden SBY pada tanggal 24 Juni 2005 di Istana Negara. Namun dokumen itu tidak pernah dibuka ke publik dan tiba-tiba saja dokumen hasil penyelidikan TPF dinyatakan hilang. Hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan bulan Februari 2016. Ketika itu, Kontras mendatangi kantor Sekretariat Negara untuk meminta penjelasan dan mendesak mereka untuk mengumumkan hasil laporan TPF. Kontras kemudian menggugat ke Mensetnek. Pada bulan Oktober 2016, Kontras memenangkan gugatan terhadap Kemensetnek. Majelis Hakim memerintahkan lembaga negara itu untuk segera mengumumkan dokumen TPF. Namun, Kemensetnek mengaku tidak memiliki dokumen tersebut. Oleh sebab itulah hingga saat ini hasil investigasi TPF tidak pernah terungkap ke publik. Sebagai seorang istri, Suciwati tidak mau menyerah dalam memperjuangkan keadilan agar dalang di balik kasus Munir bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh wanita itu. Namun hingga saat ini, sang pelaku belum bisa tertangkap dan masih bebas berkeliaran di luaran sana. Salah satu usaha Suciwati yakni melalui aksi Kamisan bersama keluarga korban penculikan di era Orde Baru yang selalu berdiri di depan istana setiap hari Kamis. Namun selama 17 tahun terakhir masa aksi merasa suara mereka tidak pernah didengar oleh pemerintah. Suciwati pun sempat menganggap bahwa kegiatan yang telah ia lakukan selama ini hanya akan berujung sia-sia. Segala perjuangan yang telah dilakukan Munir dalam menegakkan hak asasi manusia harus dibayar mahal dengan nyawanya sendiri. Sepak terjangnya yang luar biasa membuat pria itu menerima beragam penghargaan. Namun penghargaan itu tiada artinya tanpa kehadiran seorang Munir. Munir dinobatkan sebagai tokoh 1998 atau Man of the Year versi majalah Umat. Ia berhasil mengalahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama dan Amin Rais sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Syafi'i Anwar sebagai mantan wakil pemimpin redaksi majalah Umat berkata, "Sebagai wakil pemimpin redaksi waktu itu, saya juga tidak menyangka karena Munir ini yang dipilih. Perjuangan Munir dalam menegakkan hak asasi manusia membawa dampak yang begitu besar pada masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya negara membungkam sang aktivis untuk selamanya hanya demi kekuasaan. Berbagai macam ketidakadilan telah ditegakkan oleh Munir, namun keadilan bagi dirinya sendiri tidak kunjung datang. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi." Saya Mei, sampai jumpa di kasus selanjutnya.